Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Eleonora Ragil Ferry Setiari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun tujuan khusus dari aksi nyata ini adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Saya melakukan aksi nyata dengan memberikan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di Sekolah Dasar Negeri Sumberdiren II, Kabupaten Blitar. Selain melakukan diseminasi tentang budaya positif kepada rekan sejawat di tempat saya mengajar, saya juga melakukan aksi nyata dengan mempraktikkan segitiga restitusi serta pembuatan keyakinan kelas bersama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu Bapak Ibu kembali untuk menyelesaikan salah satu tugas proses saya dalam mengerjakan tugas calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu guru sediakan meninggalkan kelas untuk sejenak duduk di sini menghadiri diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Demi kelancaran acara yang mungkin akan berjalan kurang lebih 1 jam ke depan, saya mohon untuk Ibu Ali bisa memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu semuanya kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan kegiatan kita yakni diseminasi budaya positif dalam rangka untuk pemenuhan tugas dari teman kita Ibu Rutia dalam tugasnya sebagai calon guru penggerak. Mari kita berdoa, saya pimpin dengan doa secara agama Islam, dan bagi yang beragama non-Islam kami persilahkan berdoa menurut agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaat Rasulullah wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar, sukses, dan kita semua mendapatkan ilmu dari apa yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Ani yang sudah memimpin doa sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini. Ini tadi ya Bapak Ibu, apa yang saya kumpulkan Bapak Ibu di sini adalah salah satu sebagai pemenuhan tugas saya, di mana pada akhir modul itu ada kewajiban untuk mendiskriminasikan terkait dengan budaya positif yang mungkin bukan hal baru bagi Bapak Ibu guru, karena sebelumnya Ibu Kepala Sekolah kita juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan pemenuhan proses pendidikan guru penggerak. Baik, sebelum kita memulai ya Bapak Ibu guru, karena ini judulnya budaya positif, maka mari kita mulai dengan hal yang positif, yaitu tersenyum, saling menghadap teman-temannya satu bangku, saling menghadap satu bangku, lalu tersenyum selama 30 detik. Mungkin Bu Titi bisa dengan Bu Ani atau Pak Hedi, 30 detik. Silakan bisa dilupakan apa masalahnya beban di rumah, diletakkan dahulu. Sebentar kita tersenyum selama 30 detik mulai dari sekarang. Sudah cukup Bapak Ibu. Jadi maksudnya adalah dari senyum menjadi tawa. Lanjut Pak Hedi. Sebelum memulai kita akan mengisi kesepakatan dulu forum diskriminasi pada pagi hari ini. Apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang sebaiknya kita hindari melalui kesepakatan ini, mari kita isi bersama. Ini sebagai contoh sudah saya tuliskan. Yang pertama, menghargai siapapun, maksudnya yang berpendapat dalam forum ini nanti. Yang kedua, diharapkan kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, monggo bisa menambahkan mungkin 3-5 kesepakatan selama kita mengikuti forum diskusi ini. Monggo Bu Ani, Pak Hedi bisa dibantu untuk diketikkan. Ini saya mengusulkan untuk kesepakatan forum diseminasi ini, yaitu menjaga ketenangan dan suasana yang kondusif. Menjaga suasana yang tenang dan kondusif. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani, bisa dibantu Pak Hedi menjaga ketenangan yang kondusif ya Bu Ani. Menjaga suasana yang tenang dan kondusif. Selanjutnya mungkin ada yang berkenan menambahkan. Bu Titi, untuk penambahan kesepakatan forum diseminasi ini mungkin dengan aktif dalam kegiatan forum diseminasi. terima kasih Bu Titi. Aktif dalam forum kegiatan diskriminasi. Ada lagi, satu lagi monggo Bu Norma, Bu Kom, Bu Hedi atau Bu Fija. Ada lagi atau cukup? Cukup ya? Baik, ini adalah kesepakatan forum diskriminasi pada pagi hari ini. Masing-masing dari kita berharap kita dapat menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, menjaga suasana senang dan kondusif. Tadi sudah diawali dengan senyum 30 detik tadi. Meskipun di rumah mungkin pekerjaan menumpuk atau ada hal-hal lain yang membuat kita sulit untuk tersenyum, maka saya berharap pada pagi hari ini kita bisa sedikit meluangkan waktu dan bisa mengikuti dengan senang dan kondusif. Serta yang terakhir adalah aktif dalam forum diskriminasi yang akan kita
pada pagi hari ini. Lanjut. Ya, lanjut. Baik, ini yang pertama ya Bapak Ibu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, ini adalah teori yang saya dapatkan dari guru penggerak ya Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa hal yang Bapak Ibu masih asing mendengarnya terkait segitiga restitusi. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang hal tersebut. Yang pertama adalah disiplin positif. Sebagai tenaga pendidik, apakah yang Bapak Ibu guru ketahui apapun yang ada di benak Bapak Ibu tentang disiplin positif? Silakan Pak Hedi. Menurut Tidak usah panjang-panjang, 1-2 kata tentang disiplin positif, kegiatan yang bahagia. kegiatan yang bahagia. Baik, terima kasih. Fida, monggo. Disiplin positif menurut saya keteraturan yang membawa dampak baik. Terima kasih. Satu lagi, tolong. Disiplin positif. Kita sebagai guru harus ada disiplin positif. Maksudnya apa? Dalam hal kinerja kita harus membawa dampak yang bagus baik. Kasih ya, semua jawabannya benar ya. Lanjut Pak Heni. Iya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Ada banyak sekali, di mana nilai kebajikan itu dapat mendukung tercapainya disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang mana disiplin positif itu ada faktor intern dan eksternal ya Bapak Ibu. Diharapkan dalam disiplin positif itu kita melakukan suatu kesadaran dari dalam diri kita sendiri tanpa ada paksaan. Lanjut Pak Heni. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Lanjut. Baik, tadi di sana ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan untuk mendukung terlaksananya disiplin positif. Sebetulnya nilai-nilai kebajikan itu semua sudah tercover pada yang sekarang kita bincang-bincangkan ya, kurikulum merdeka. Ada pada profil pelajar Pancasila. Saya bisa dibantu untuk menyebutkan nilai kebajikan satu saja terkait dengan yang sudah dilakukan anak-anak didik kita di sekolah. Contohnya seperti penyesalan itu sudah merupakan nilai kebajikan. Apalagi mungkin pembiasaan anak-anak yang menunjukkan bahwa itu anak-anak sudah belajar menanamkan nilai kebajikan. Mungkin Untuk yang sila pertama terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang kita ketahui bahwasanya anak-anak sudah melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah yang dilakukan secara rutin. tadi ada salam, lalu ada sholat juga yang sudah dilaksanakan di lembaga kita. Mungkin ada lagi Pak Heni, karena banyak sekali dari sifat umum yang kebajikan. Saya mengambil poin bergotong royong. Di sini anak-anak sudah berkegiatan seperti halnya kerja bakti di akhir minggu di hari Sabtu, membersihkan perpustakaan, membersihkan toilet, membersihkan
sampah-sampah yang ada di taman di depan kelas, membersihkan rumput-rumput liar, dan membersihkan tempat-tempat ibadah. Satu lagi, siapa yang dapat memberikan contoh nilai kebajikan? Doa ini monggo. Ya, terima kasih. Alhamdulillah di sekolah kita untuk profil belajar Pancasila saya mengambil yang bagian kreatif. Ini beberapa anak sudah memiliki kreativitas dari sebagaimana semisal dalam membuat gambar bercerita itu sudah bisa, ada yang sudah bisa membuat tanpa ada contohnya. Jadi langsung dari kreativitas atau imajinasi dari anak itu sendiri dan sudah bisa menghasilkan karya, bahkan bisa memperoleh juara di tingkat kecamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu tadi adalah contoh-contoh beberapa nilai kebajikan yang sudah diterapkan di lembaga kita ini. Yang kemudian adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, adakah Bapak Ibu yang bisa membantu? Apakah yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia? Silakan Bu Norma. Motivasi. Motivasi, contoh perilaku motivasi yang dimaksud motivasi perilaku manusia ya. Motivasi perilaku manusia itu berarti dorongan entah itu internal bisa dari eksternal yang memberikan perilaku yang positif bagi manusia tersebut. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi terkait motivasi. Kita tentu untuk mencapai tujuan kita pasti memiliki motivasi ya Bapak Ibu. Motivasi sesuatu yang memacu kita untuk mencapai tujuan tersebut agar dapat terlaksana sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, menurut teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ini berdasarkan teori yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini manusiawi sekali ya, untuk mendapatkan pengakuan, imbalan, penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan sebagai bentuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya kebenarannya. Berhubungan dengan motivasi perilaku itu ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Berikut ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak yang dalam perjalanannya pun masih ada yang belum sempurna. Ya, nanti kita telaah satu-satu. Selanjutnya Pak Yuni. Ya. Dalam membentuk suatu keyakinan sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan dahulu antara guru dengan muridnya. Jadi sebelumnya kita harus melibatkan anak-anak dalam melakukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Lanjut Pak Yuni. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah kita. Ya, berkaitan dengan keyakinan tadi Bapak Ibu, sebetulnya hal itu berkaitan dengan disiplin positif. 3 hal tadi motivasi. Jadi dengan adanya disiplin positif, kita termotivasi untuk melakukan hal-hal baik demi kemajuan suatu kelas. Misalnya dalam kelas kita harus melibatkan siswa kita agar tercapai disiplin positif yang kita inginkan. Jadi antara guru dan siswa itu harus melakukan sinergi yang baik. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas yang tadi saya sampaikan.
Ada 1, 2, 3, 5, 7, 8 keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak, yang ketika sudah jadi ditelaah lagi berdasarkan teori ternyata masih ada yang sedikit kurang tepat. Di sini kami sepakat untuk melakukan piket sesuai jadwal di kelas. Ini menurut Bapak Ibu apakah sudah benar? Kelas seperti itu membuat piket sesuai jadwal yang ada di kelas. Lalu yang kedua, saling menghargai baik dengan guru maupun dengan siswa. Bisa diterima ya. Lalu mendengarkan saat teman atau guru berbicara. Betul. Sebetulnya ini bisa jadi satu dengan saling menghargai itu tadi Bapak Ibu ya. Lalu yang selanjutnya, tidak boleh ramai saat pelajaran. Apakah ini sudah benar? Bu Ani, kenapa kok belum benar Bu Ani? Bisa dijelaskan alasannya? Ya, terima kasih. Ini karena tadi sudah di depan oleh Bu Tia sudah dijelaskan bahwa sebelumnya kita juga sudah pernah diseminasi terkait tugas CGP-nya Ibu Kepala Sekolah. Dari pemahaman yang saya terima untuk yang kemarin itu untuk pembentukan keyakinan kelas itu salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa yang positif, dalam arti tidak menggunakan bahasa yang ada kata-kata tidaknya seperti itu loh Bu. Sehingga alangkah baiknya kalau tadi misalnya kalau tidak boleh rame berarti akan kita jadikan sebagai kalimat yang positif. Berarti misalnya menjaga ketenangan kelas atau menjaga kelas agar kondusif. Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani, luar biasa pertama. Dari tadi Bu Ani menyimak penjelasan saya terkait dengan tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Meskipun itu nanti ke depannya mungkin sulit ya Bapak Ibu kita untuk melakukannya, tapi mungkin dampaknya tidak bisa dilihat secara langsung, tapi nanti ke depan pasti akan kelihatan. Ya, tidak boleh ramai saat pelajaran, itu sebaiknya direvisi menjadi lebih baik kita menjaga ketenangan di dalam kelas saat pelajaran. Bersikap jujur sudah benar? Betul. Menggunakan sepatu saat di luar kelas. Menggunakan sepatu saat di luar kelas ini betul, tapi kurang ya Bapak Ibu, mungkin susah untuk anak-anak ini nanti untuk dipahaminya, jadi mungkin bisa diganti seperti apa? Siapa yang bisa membantu? Selain menggunakan sepatu saat di luar kelas, menjaga kebersihan, ya bisa juga. Karena itu nanti di dalam pun kalau dengan kalimat seperti ini anak-anak bisa seenaknya sendiri ya, pakainya waktu keluar saja. Terus mengucapkan kata tolong, maaf dan terima kasih, apakah bisa diterima? Bisa. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab. Bisa ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelum ke slide selanjutnya, Bapak Ibu, kita hidup sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Saya minta satu dari Bapak Ibu dulu, satu orang menyebutkan satu kebutuhan dasar yang paling diperlukan dalam dirinya, dalam proses kehidupannya. Oke? Satu saja contoh konkretnya, mulai dari Bu Ani dari belakang dulu. Saya realistis saja Ibu Tia. Kayaknya kok begitu. Tanpa duit, tanpa ada uang itu tidak bisa ibadah, tidak bisa bersedekah. Kayaknya saya kok lebih ke uang. Terima kasih Bu Ani, sama saya juga. Bukankah ada kebutuhan dasar lain? Kebutuhan dasar selain uang tadi maksudnya. Oh iya. Berarti kebutuhan dasarnya yaitu kasih sayang. Sesama teman, menyayangi, itu kan antara kebutuhan dasarnya seperti itu, tidak jahat gitu. Terima kasih sayang dasarnya. Selanjutnya Bu Koksia, apa kebutuhan dasar di komunitas?
karena tadi sudah pemberian dasar manusia dari teman-teman sudah ada ya, itu jangan sangat membutuhkan karena betul apa yang dibilang oleh Bu Ani itu kebutuhan dasar uang itu paling penting bagi manusia hidup, maka tanpa uang kita tidak bisa apa-apa. Nah selain itu dari Bu Norma tadi juga menunjukkan kasih sayang itu juga sangat penting. Dan lebih penting lagi, ya bukan lebih penting lagi dan tambahan itu pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kos. Lanjut Karena tadi sudah Bu Ani uang, kemudian kasih sayang, pendidikan. Kalau saya menambahkan itu rasa aman dan nyaman. Karena berada di suatu tempat kalau tidak aman dan nyaman itu rasanya kurang, jadi gelisah seperti itu. Meskipun punya uang tapi tidak aman, itu kan juga masih aman, aman. Ada pencurinya atau bagaimana? Jadi rasa aman dan nyaman saya kira juga penting untuk kebutuhan dasar manusia. Terima kasih Bu. Titis kebutuhan dasar. Apa? Tenang. Oke, satu kata tenang. Ketenangan ya, ketenangan lahir batin. Lanjut Bu Titik. Bagi saya kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri atau menghargai terhadap diri sendiri. Tapi kalau kita tidak merawat diri kita, bagaimana gitu? Iya. Lanjut yang terakhir Pak Hedi, apakah kebutuhan dasar manusia yang paling Anda butuhkan? Terima kasih dikarenakan sudah dijawab semua pokok dasar kebutuhan manusia. Jadi yang terakhir menurut saya yang paling penting juga adalah kebebasan. Bebas dalam arti apapun yang kita inginkan tetap dalam jalur yang benar, tapi kita juga tidak tertekan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya monggo itu ada snack, sedikit snack sambil didahan supaya tidak ngantuk. Monggo silakan sama makan boleh Bapak Ibu ya. Kita iya, kita dasar salah satunya adalah makan. Tadi memang saling berkaitan ya Bapak Ibu. Sebetulnya semua kebutuhan dasar manusia itu saling berkaitan. Lanjut Pak Yudi. Ya, di sini ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi, atau melanggar, sebenarnya itu dikarenakan mereka merasa gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia itu tadi. Maka mereka melanggar nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Mereka butuh pengakuan, itu tadi, butuh kebebasan. Lanjut Pak Hendy. Ya, berdasarkan teori lagi, ini berdasarkan teori ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tadi semua sudah tercover ya Bapak Ibu, sebutkan ada di dalam sini. Bertahan hidup, untuk bertahan hidup tadi kita butuh uang, itu yang utama, memang iya benar. Lalu kasih sayang dan rasa untuk diterima, diakui, baik di masyarakat, di keluarga, di rekan sejawat tempat kita bekerja, itu adalah hal yang sangat penting. Rasa diterima dan mendapatkan kasih sayang. Lalu penguasaan diri. Lalu yang keempat ada kebebasan yang Pak ini sebutkan tadi. Lalu ada juga yang terakhir adalah kesenangan. Ya, lanjut. Di sini ada studi kasus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menelaah kira-kira alasannya. Ya, saya bacakan. Studi kasus Ibu Indah, guru wali kelas 1, kebetulan tidak masuk hari ini. Padahal sudah saya jadikan tokoh di sini. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali suka meminta bekal dari teman-temannya, bekal makan siang mereka dengan paksa. Maksudnya
teman-temannya dengan paksa. Jika Anda sebagai seorang guru, sebagai Bu Indah nih, di sini menghadapi situasi seperti Bu Indah, apa yang akan Anda lakukan? Lalu menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Monggo, siapa yang ingin menyampaikan? Apa alasannya Tommy itu melakukan hal itu tadi? Mereka mengganggu temannya, minta bekal temannya, padahal sudah diwajibkan membawa bekalnya masing-masing. Makan bersama, ada jamnya juga. Kenapa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Monggo, siapa yang berkenan untuk mengemukakan pendapatnya? Atau mau dibaca dulu, tidak lagi sekali lagi, monggo. Tommy salah ketik Pak Heri. Itu Ibu Indah yang betul. Begitu ya. Oke, Bu Ani silakan. Seandainya Bu Indah ada, mungkin kita bisa tanya ya. Karena Bu Indah tidak ada, mungkin dari pemahaman yang selama ini kita terima, karena kita juga masih belum tahu, berarti otomatis langkah pertama yang harus dilakukan oleh Bu Indah itu mencari tahu dulu penyebabnya. Karena kan tadi memang belum jelas kenapa kok seperti itu. Kalau secara kita hanya melihat secara umum, hanya melihat sekilas saja, otomatis belum terjawab, itu hanya sebuah prasangka saja. Sehingga langkah pertama menurut saya yang harus Ibu Indah lakukan adalah mengajak berbicara dari hati ke hati kepada Ananda Tommy untuk bertanya tentang bagaimana, kenapa dia berbuat seperti itu, namun dengan pertanyaan yang sifatnya tidak menjatuhkan. Jadi dengan misalnya seperti ini, Tommy, kamu itu anak yang hebat, sudah mau membawa bekal sendiri misalnya. Terus ini apakah masakan yang kamu bawa itu rasanya bagaimana, apakah enak atau tidak, seperti itu misalnya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah bicara dulu dari hati ke hati, distimulasi dulu sebenarnya apa penyebabnya. Mungkin karena dia dilihat dari ngabutan misalnya bekal yang dibawa ala kadarnya wonten, karena mungkin orang tuanya sibuk, karena ngabutan mungkin orang tuanya dari kalangan yang kurang mampu, sehingga mungkin cuma sekedarnya dia menginginkan punya temannya karena tidak pernah makan dan seterusnya. Sehingga jawabannya ya kita harus mencari dulu sebenarnya apa penyebabnya. Kalau cuma melihat saja itu hanya menimbulkan prasangka dan belum tentu itu adalah penyebab dari anak tersebut berbuat kurang baik ataupun melanggar sesuatu yang sifatnya baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Itu tadi menurut Bu Ani ya, Bapak Ibu, cara yang dilakukan sebagai Bu Indah, sebagai seorang tenaga pendidik yang sudah memahami tentang kebutuhan dasar manusia tadi, hendaknya kita mendekati dahulu Tommy dari hati ke hati. Kita tanyakan apa alasannya, kenapa mengganggu temannya, kenapa setiap hari sering melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, seperti meminta-minta bekal padahal sudah membawa bekalnya sendiri. Kita harus mencari tahu, itu benar sekali ya. Lalu alasan Tommy tadi disampaikan juga oleh Bu Ani, mungkin bekalnya tidak seenak punya teman-temannya, itu alasan yang pertama. Adakah Bapak Ibu yang ingin menambahkan kira-kira apa nih alasan Tommy? Kenapa kok dia sampai melakukan hal itu? Dia jalan dengan teman-temannya, minta-minta, padahal sudah membawa bekal selain bekal yang tidak variatif, kurang variatif tadi. Apa kira-kira Pak Hendy? Alasan Tommy? Alasan Tommy. Menurut saya
alasan Tommy ini berarti sebagai kita ambil angle-nya dari Tommy berarti. Mungkin kalau yang sudah dikatakan bahwa ini mungkin Tommy kurang suka dengan apa yang sudah dibawa dan belum pernah merasakan apa yang sudah teman-temannya bawa. Mungkin Tommy juga ingin diberi kasih sayang lebih. Nah, ini sudah disenggol dari di awal. Nah, cari perhatian atau bahasa gaulnya. Kasih sayang ini bisa seringkali kita dapatkan di teman ya, kalau di sekolah. Mungkin Tommy ingin ada di posisi itu mungkin. Ini dari sudut pandang saya. Terima kasih. Satu lagi, Titi monggo dari sudut pandang Tommy ya. Apa alasannya kira-kira? Yang pertama tadi yang telah disampaikan oleh Bu Ani sekali, mungkin perasaannya itu memiliki bekal yang sama dengan temannya. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga mungkin karena faktor lingkungannya yang tidak sesuai. Jadi dia biasa diberikan bekal padanya, namun di lingkungan sekolah yang mengharuskan dia bekalnya harus material yang sempurna, sedangkan ibunya hanya bisa memberikan dia hanya lauk nasi dan telur, seperti itu membuat dia kecil hati. Tapi untuk menutupi rasa kecil hati itu dia meminta bekal temannya. Terima kasih. Semua itu alasan dari versi Bapak Ibu ya sebagai Tommy. Nah, kita coba telaah satu persatu ya, Bapak Ibu. Nah, alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini sama dengan bekal yang kurang bervariasi tadi. Mungkin bosan melihat teman-temannya bekalnya 4 sehat 5 sempurna. Dia mencari-cari cara untuk mengganggu temannya untuk bertahan hidup, salah satu alasannya. Lalu yang alasan Tommy yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Hendy tadi, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu pada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dimiliki Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa untuk ingin diterima. Alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia. Ya, takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi teman-temannya mengenal Tommy adalah pribadi yang bahkan harus minta-minta, kita jadi waspada. Nah, itu adalah alasan Tommy. Yang selanjutnya adalah kekuasaan. Dia berkuasa di kelasnya. Lanjut, alasan Tommy yang keempat, karena dia bosan, gabut ya kalau anak-anak sebutnya sekarang. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ini yang disinggung Bu Ani tadi benar juga. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang terakhir, alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja. Iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ini tidak hanya kasus bekal, kasus bekal mungkin anak didik kita banyak sekali kasus. Dia melakukan kesalahan berulang-ulang tanpa jeda. Itu harusnya kita pahami lebih lanjut apa alasan dia, lalu bagaimana kita mengatasinya. Meskipun itu prosesnya tentu tidak mudah nih Bapak Ibu. Banyak siswa-siswi kita yang melakukan kesalahan berulang, sudah diingatkan dia tetap tidak ada efek jera. Lanjut. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi.
restitusi. Ini yang mungkin asing ya bagi Bapak Ibu yang sebelumnya tidak mengikuti destinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Di sini ada kata posisi kontrol, kita mengontrol. Adakah yang bisa menyampaikan apa itu posisi kontrol maksudnya? Silakan Bu Nurma. Satu ya. Ya, ini gimana? Menurut saya posisi kontrol Sambil di jalan Bapak Ibu monggo. posisi kontrol itu posisi yang digunakan oleh seseorang Ya. untuk mengatur, menata sesuatu supaya patuh terhadap aturan. Ya nanti kalau melanggar berarti dihukum. Gitu. Sudah. Terima kasih Bu Nurma. Posisi kontrol adalah kendali yang digunakan untuk mengatur. Lanjut Pak Hendy, benar ya yang disampaikan Bu Nurma itu. Tadi sebelumnya Pak. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama kita ya, ini posisi kontrol kita sebagai guru di sini yang disampaikan. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Lalu yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai guru yang dapat menjadi teman untuk peserta didik kita, atau guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Sebelum memahami lebih lanjut sebagai guru, kira-kira Bu Titi sambil dengan monggo. Sebagai guru, Bu Titi ingin guru yang apa perannya, posisi kontrolnya? Untuk saya pribadi dalam memposisikan diri dalam kontrol restitusi ini adalah sebagai teman, sebagai siswa ya. Karena apa? Apabila kita guru bisa menjadi teman sekaligus fasilitator, mereka tidak akan segan untuk berbagi kisah, berbagi cerita alasan mereka melakukan kenakalan, kesalahan dalam kelas seperti itu, mereka lebih terbuka saja. Jadi membangun kedekatan gitu ya secara emosional dengan siswa, berperan sebagai guru sebagai teman. Kalau menurut Bu Kom ingin menjadi guru ya, posisi kontrolnya sebagai apa? Kalau saya di Baga sebagai posisi kontrol restitusi, sebagai guru, sebagai teman juga sebagai pemantau. Karena apa? Tidak hanya sebagai teman saja, tapi kita sebagai seorang guru harus bisa mengontrol anak-anak juga. Karena anak-anak itu semua pasti akan melanggar sesuatu yang tidak kita inginkan, dan kita sebagai seorang guru contohnya kita harus mengingatkan. Begitu, terima kasih. Oke, jadi sebagai seorang guru kita harus apa ya Bapak Ibu, kita harus memiliki 5 posisi kontrol ini. Tidak bisa kita hanya salah satu. Meskipun tadi sudah benar, memang kita harus menjadi guru yang dekat dengan siswa kita, seperti teman, membangun kedekatan secara emosional. Tapi hendaknya sebagai guru yang profesional kita bisa berperan sebagai 5-5-nya ini, ya. Khususnya yang utama yang harus digarisbawahi di sini adalah guru sebagai manajer. Kita mengendalikan siswa tapi bukan pengatur ya. Jadi kita mengendalikan dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Misalnya tadi juga seperti membangun kedekatan supaya seperti teman, itu juga benar. Tapi yang utama adalah kita sebaiknya bisa menjadi manajer bagi kelas kecil kita. Bu Tia, Ya. ini berarti sepertinya kok saya mengalami kesalahpahaman mungkin ya, jadi diseminasi yang awal dulu di kepala sekolah itu pas saya sangat dalam menangkap penjelasan. Nah, untuk posisi guru yang saya pahami dulu itu memang ada 5 posisi kontrol, tapi yang saya pahami kita itu sebenarnya posisi yang paling baik yang kados panjenengan aturaken tadi di nomor 5. Kalau kita sebagai penghukum menurut pemahaman saya kok masih kurang benar di era Merdeka Belajar ini, karena kalau penghukum itu nanti mesti seperti ada nomor hukuman dan pasti itu guru nanti yang akan menentukan, jadi tidak memberi kesempatan kepada anak. Tapi ini
mohon penjelasannya juga. Karena paham saya posisi kontrol yang paling benar itu hanya nomor 5. Kalau jadi teman itu nanti bocahnya sepaham saya itu nanti kalau misalnya mas ada kasus paman gitu. Terus kalau untuk membuat rasa bersalah itu kadang-kadang anaknya malah insecure dan merasa malah ketakutan sendiri tidak menyelesaikan masalah. Kalau memantau itu masih sama-sama seperti penghukum cuma tidak menghukum. Ini mohon perlu dijelaskan apakah kita harus memiliki 1 sampai 5 atau bagaimana. Ini jujur karena dalam prakteknya ya memang sih cenderung nomor 1. Dan ini apakah memang boleh 1 sampai 5 atau dianjurkan yang nomor 5 saja? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya Bu Ani, betul sekali Bu Ani, maksudnya ya tadi saya sampaikan 5 posisi kontrol memang yang dominan yang harus kita miliki adalah guru sebagai manajer. Untuk yang poin 1 sampai 4 itu sifatnya adalah untuk kondisi tertentu ya. Memang kita harus tegas sebagai penghukum. Di situ memang untuk memberikan efek jerah kepada siswa, tapi terlepas dari itu semua yang utama adalah kita harus mampu sebagai manajer, di mana kita memanage siswa kita ketika kita anak didik kita melakukan kesalahan, kita juga memberikan hukuman yang sifatnya mendidik itu tadi. Oke, lanjut Pak Hendy. Nah, ini tadi penjelasannya. Oke, benar sekali memang yang disampaikan Bu Ani tadi ya. Di sini ini adalah contoh 5 posisi kontrol ya, penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu memang tidak boleh. Ya, tidak dianjurkan lagi pada pendidikan era kurikulum merdeka ini. Di mana dalam teori Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan untuk kita yang sebagai guru menghamba pada murid kita yang melayani mereka, kita yang memahami karakter mereka. Ya, lanjutkan. Ya, posisi kontrol restitusi ini tadi ya, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi bersama-sama secara mandiri menemukan solusinya sendiri. Lanjut Pak Hendy. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Restitusi di sini itu maksudnya adalah hukuman. Hukuman itu sekarang tidak boleh, istilahnya diganti menjadi restitusi. Ini SBD-nya lewat aja. Nah, segitiga restitusi, lanjut Pak. Berikut adalah diagram segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Lalu yang kedua melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya. Lanjut Pak Hendy. Ya. Di sini ada menstabilkan identitas, itu maksudnya apa? Ketika siswa melakukan kesalahan, kita panggil secara 4 mata, tidak dimarahi langsung di depan teman-temannya. Ini kita lakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Maksudnya anak itu dipanggil nggak langsung dihukum gitu bahwa itu, tapi dibobong dulu. Bombong ya, tidak apa-apa, kalian melakukan kesalahan. Mungkin baru kita gali alasan dia melakukan itu apa. Kita gali lebih dulu tanpa menghakimi. Lanjut Pak Hendy. Menstabilkan identitas di sini adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita kembalikan ke anak, kita beri pengertian. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahmu. Jika kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri
dalam poin menstabilkan identitas. Lanjut Pak Hendy. Tahap selanjutnya adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu adalah berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, seperti yang sudah kita bahas tadi. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Lanjut. Ini contohnya ketika kita memvalidasi anak kita, ketika melakukan kesalahan, tahap selanjutnya adalah validasi. Kita bisa tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, gitu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain, hal baru yang positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus mengejek? Seperti itu. Lanjut Pak ini. Lalu kembali setelah tahap yang selanjutnya tadi, kita menanyakan keyakinan. Jadi sebelum segitiga restitusi itu hendaknya kita sudah memiliki keyakinan dengan peserta didik kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi itu, kita kembalikan lagi. Ketika ada siswa yang melanggar, kita tanyakan lagi keyakinan yang sudah disepakati bersama. Ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi dalam dirinya dia bisa berefleksi. Gitu Bapak Ibu. Lanjut. Iya, contohnya menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita atau di kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu kembalikan lagi. Lalu pada akhirnya nanti kita tarik benang merahnya, kita simpulkan. Misalnya melihat kesalahan anak itu ya. Melihat kesalahan anak itu berkaitan dengan apa? Kita gali dahulu lalu kita selesaikan dengan kembali lagi menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama siswa dan bapak ibu guru tadi. Jadi itu memang ini menyita waktu ya Bapak Ibu. Tidak mungkin kita melakukan segitiga restitusi ini karena memang ini dilakukan secara empat mata gitu sebaiknya. Kita harus slow gitu. Nggak bisa langsung marah-marah meskipun itu sulit untuk dilakukan ya. Tapi ketika dilakukan secara bertahap, konsisten, harapannya ke depan akan nampak hasilnya. Jadi nanti di kelas bisa dipraktekkan. Pasti dalam satu kelas ada satu siswa dominan yang dia kebutuhan dasarnya itu banyak sekali yang ingin dipenuhi sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan berulang dan tugas kita harapannya bisa menerapkan segitiga restitusi tersebut. Lanjut Pak Dini. Selanjutnya mari kita mencoba Bapak Ibu supaya tidak mengantuk. Saya memiliki dua kasus. Yang pertama, siswa tertidur di kelas. Ya, ini ada pasti yang siswanya tertidur di kelas. Lalu permasalahan yang kedua, kasus yang kedua adalah siswa terlambat. Monggo saya minta dua pasang ya, berarti 4 orang. Kasus satu dulu kita selesaikan. Satu berperan menjadi siswa dan satu berperan menjadi muridnya. Kasus yang pertama ada siswa tertidur di kelas. Monggo, oh Bu Norma yang tidur, baik Bu Norma kasus satu. Yang jadi gurunya Bu Norma siapa monggo? Gak apa-apa Bapak Ibu, ini nanti kita belajar bersama tentang segitiga restitusi. Siapa gurunya? Monggo, maju ke depan mawon ya. Ya, yang tidurnya saya berdiri di samping monggo. Hadap ke rekan sejawatnya ya. Ini menggunakan segitiga restitusi yang tidak boleh membentak-bentak ya. 1, 2, 3. Tidur.
tidur loh. Tidurnya apa? Aduh, kenapa sekarang tidur? Apa ada kegiatan? Capek kemarin karnaval. Oh, kalau karnaval itu kamu harus setelah karnaval tidur dulu. Nanti kalau malam ada PR biar bisa dikerjakan. Terus sekarang di sekolah ya jangan tidur. Terima kasih. Terima kasih. Tidur lagi. Bapak Ibu, terima kasih untuk buka dan ada hal yang ingin berkomentar terkait itu tadi bermain perannya. Apakah yang dilakukan Ibu Guru Kom sudah melakukan segitiga restitusi seperti yang kita harapkan melalui 3 tahap? Bu Ani, silakan. Kalau gurunya wonten kula pengen malah dados murid Kom. Sabar wonten nggih. Nggih, pendapat saya apa yang sudah dipraktekkan oleh Bu Norma dan Bu Kom tadi, khususnya untuk Bu Kom dalam menyelesaikan permasalahan siswa yang tidur tadi sudah benar. Mungkin hanya perlu saya sempurnakan. Karena tadi kan di dalam proses segitiga restitusi kan harus ada melalui 3 tahap, betul ya? Yang pertama menstabilkan identitas. Saya kira tadi sudah dilakukan karena ditanya kenapa kok tidur, apa ngantuk. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Ini saya kira ini untuk pembahasan, untuk bahasanya saja mungkin perlu untuk menanyakan kembali. Jadi apakah sikapmu tidur seperti ini baik dilakukan ketika belajar? Apakah ketika kita ingin jadi anak pintar bisa dengan tidur? Mungkin itu validasinya belum. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah menanyakan keyakinan kerasnya belum. Jadi mungkin dari bu gurunya Bu Kom lebih. Yuk kita pelajari bersama-sama kemarin yang sudah kita sepakati bersama Ananda Norma, misalnya seperti itu. Apa keyakinannya? Misalnya 1, kita belajar dengan semangat. Nah, semangat kan tidak mungkin tidur. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ani. Terima kasih. Monggo kasus yang kedua. Ya betul, tadi yang disampaikan Bu Ani itu sudah sangat lengkap. Bu Kom juga benar, tapi kurang sempurna untuk menerapkan segitiga restitusi. Karena kalau dengan cara seperti itu, maka cenderung anak-anak melakukan kesalahan yang sama lagi. Gak apa-apa, besok tiduran lagi, gak apa-apa gitu. Gurunya sabar ya. Belum ada itu, ya belum kembali ke keyakinan kelas yang dibuat bersama. Jadi kurang sempurna. Gak apa-apa. Lanjut, kasus yang kedua adalah siswa terlambat. Monggo siapa yang berkenan memperagakan ke depan sebagai guru, sebagai siswa. Ini sedikit lagi kita selesai Bapak Ibu. Sebagai monggo. Sebagai siswanya. Oke, silakan Pak ini sebagai siswa. Siapa yang sebagai guru? Bu Ani, oke. Silakan kan Bu Titi silakan sebagai guru yang sabar tapi juga sebagai manajer di rumah. Kalau saya guru terlambat, bukan ke sekolahnya. Monggo. Lambat ya. Gimana? Ya dan saya harus gimana? Maaf terlambat. Jadi, kenapa kok kamu datang terlambat hari ini? Tidak ada yang ngantar, Bu. Tidak ada yang ngantar. Kenapa tidak ada yang ngantar? Orang tuanya kemana? Pagi-pagi harus berangkat ke pasar. Ke pasar. Ke pasarnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Terus sama nggak bareng sama temennya? Naik sepeda punya? Mau nebeng. Sama nggak punya sepeda di rumah? Nggak punya, Bu. Oh, tidak punya. Rumahnya daerah mana ini? Daerah
belakang sekolah, Bu. Kalau datangnya terlambat kan dekat. Kemarin kami ikut kegiatan apa? Kok sampai terlambat? Malamnya tidur jam berapa? Ayo. Malam ikut nongkrong masih. Nah itu kalau mau ke nongkrong itu sebelum maghrib kamu sudah harus pulang ya. Nanti di rumah belajar terus tidur. Paham ini? Paham. Ya, sekarang kamu boleh masuk, tapi janji untuk tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Dibaca keyakinan kelas kita apa tadi? Iya, Bu. Harus datang tepat waktu. Aku. Ya, silakan duduk. Makasih, Bu. Terima kasih Bu Titi dan Pak Heni. Ini jauh lebih sempurna ya dari yang sebelumnya sudah menerapkan segitiga restitusi. Meskipun saya paham Bapak Ibu ini akan sangat sulit diterapkan karena memang kita butuh kesabaran ekstra dan siswa kita juga bermacam-macam sekali karakternya. Tapi kembali lagi kita belajar, kita coba secara konsisten melakukan segitiga restitusi untuk kebaikan pendidikan ke depan. Lanjut Mbak Indi. Ya, ini tadi ya yang sudah kita bahas bersama. Bagaimana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi poin 1 sampai 6 ini tadi sebetulnya saling berkaitan ketika dihubungkan untuk menciptakan disiplin positif. Kita harus mengetahui dulu motivasi perilaku manusia, motivasi peserta didik kita. Lalu kita buat keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan selanjutnya kita pahami kebutuhan dasar peserta didik kita itu apa. Lalu ketika melakukan kesalahan, kita sebagai guru harus mampu menerapkan posisi kontrol restitusi dan menyelesaikan permasalahan siswa itu dengan menggunakan segitiga restitusi itu tadi. Dari sini apakah ada yang kurang jelas Bapak Ibu dari penyampaian saya? Cukup sudah. Adakah yang ingin bertanya? Monggo saya berikan kesempatan. Mungkin nanti ketika saya tidak bisa menjawab, bisa dibantu teman-teman menyampaikan. Monggo 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Silakan siapa? Bukom, monggo Bukom. Terima kasih Bu Tia atas waktu yang diberikan. Untuk pertanyaan mengenai pembelajaran barusan, yaitu bagaimana kalau kita sebagai seorang asing atau bukan wali kelas siswa yang melakukan kesalahan, dan bagaimana kita dapat membangun kedekatan agar siswa tidak merasa cemburu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kom. Itu tadi pertanyaannya. Di sini kalau kita bukan wali kelasnya ya, mungkin seperti guru agama atau guru olahraga gitu, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan bagaimana? Baik, saya tampung dulu pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini silakan. Baik, terima kasih Bu Tia atas waktunya. Saya ingin bertanya pada kelas tadi, mengapa harus memakai kalimat positif bukan negatif? Maksudnya alasannya apa kita harus menjadi kalimat positif? Apakah dampaknya kepada peserta didik itu sangat penting atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Bu Fida mengajukan pertanyaan tentang mengapa dalam keyakinan kelas itu alasannya. Alasannya kenapa kok tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Baik, Bu Fida, saya terima pertanyaannya. Satu lagi Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Norma. Bagaimana agar keyakinan yang sudah disepakati di kelas itu dapat terlaksana dengan maksimal? Terima kasih Norma.
Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Bukom tadi terkait dengan bagaimana kalau bukan wali kelasnya, bukan yang membuat keyakinan supaya anak itu tidak canggung, bisa tetap dekat. Ini mungkin nanti pada jenjang SMP, SMA pun juga begitu ya. Guru BK, ini guru BK berperan untuk menerapkan segitiga restitusi selain dari wali kelas. Jadi untuk menghindari rasa canggung itu tadi juga kita harus mampu sebagai seorang guru membangun kedekatan dengan siswa, lalu melakukan apa namanya itu tadi seperti membangun dia apa alasannya. Jadi kita bicara empat mata dengan lembut, dengan suportif, maka saya yakin anak-anak akan merasa nyaman dan tidak takut. Beda dengan ketika langsung dibentak, langsung disalahkan seperti itu. Lalu pertanyaan dari Bu Vida yang kedua, alasan mengapa keyakinan itu kita buat dengan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Seperti itu contohnya Bu Vida, ketika ada jangan pikirkan gajah misalnya, kita dilarang seperti itu ya, diberita jangan pikirkan gajah, pasti dalam otak kita malah yang ada pikiran gajah. Jangan lakukan ini, kita malah penasaran. Maka dari itu alasannya mengapa lebih baik kita hindari kalimat-kalimat negatif, menggantinya dengan kalimat positif seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bu Norma tadi adalah bagaimana supaya keyakinan ini itu efektif tetap berjalan. Yaitu tadi kita membuat keyakinan itu melibatkan peserta didik kita sama-sama. Jadi kita tidak buat sendiri, kita libatkan peserta didik. Ketika ada pelanggaran, kita lakukan segitiga restitusi itu tadi, dan kita ajak peserta didik untuk mengingat, mereview kembali. Ini loh, kita sudah membuat keyakinan kelas seperti ini. Apa tidak malu ketika melanggar apa yang sudah diyakini sendiri seperti ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau menyanggah, ada yang kurang jelas dari penjelasan saya dari Bapak Ibu yang bertanya tadi, silahkan. Atau sudah cukup jelas? Sudah? Ada yang mau menyanggah juga? Sebenarnya bukan menyanggah, ya, menambahkan bukan itu, menambah sudah bisa menyimpulkan. Bantu saya Buatan yang saya bingungkan itu justru kalau masuk kelas 2. Nah ini keyakinan kelasnya bagaimana? Karena sangat amat bermacam-macam dan beraneka ragam, sehingga apakah bagaimana nih Bapak Ibu? Saya kira masuk kelas di kelas 2 kan ada yang istimewa. Itu apa kita kembalikan ke pendidikan inklusi, sehingga nanti kesepakatan kelas hanya untuk yang normal-normal saja. Terima kasih. Ini kita share bersama maksudnya. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang ingin memberikan solusi permasalahan di lembaga kita. Memang di kelas 2 kita memiliki anak dengan kebutuhan khusus ya. Memang sebetulnya idealnya itu di dalam kelas itu ada guru inklusinya sendiri. Karena ini terbatas, maka kembali lagi ya, kita sebagai guru, sebagai manajer tadi sebaiknya bagaimana ketika supaya pembelajaran itu tetap berjalan kondusif ya, mengingat memang yaitu tadi kita butuh guru inklusi. Ketika tidak ada, maka kita juga harus tetap profesional, kita harus tetap membuat keyakinan kelas yang mana nanti bisa mengikuti kebutuhan khusus itu tadi. Gitu ya, mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak ada, sudah cukup. Baik, saya juga demikian ya Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya bagi terkait dengan budaya positif. Saya mohon maaf, mungkin dalam saya menyampaikan ada yang masih kurang sempurna. Saya berharap ini dapat sama-sama kita jadikan bahan pembelajaran ke depannya demi pendidikan yang lebih baik lagi. Demikian ya Bapak Ibu, semoga hal ini dapat menginspirasi kita bersama. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang saya lakukan di lingkungan sekolah saya. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.